Selamat datang di Pertamax7.com channel. Hari ini saya mau cerita mengenai pengalaman saya menggunakan master rem Yamaha R25 maupun Yamaha MT25 di Honda CB150S saya. Jadi ini harganya satu set Rp400.000. Dan kenapa saya beli ini? Karena untuk memasang spion MT10 atau MT25 lah yang lama seperti ini spionnya. Karena spion Yamaha itu beda dengan spion Honda pemasangan ulirnya. Jadi saya sekalian beli aja master rem Yamaha R25 untuk Honda CB150 saya. Dan reviewnya adalah yo. Karena standarnya Honda CB150R itu master remnya adalah 12,7 mm merek Nissin. Saya ganti downsize mereknya menjadi Akebono Astra. Ukurannya 11 mm, jadi ada sedikit penurunan ukuran atau downsize. Nah, reviewnya cukup mengagetkan karena perlu adaptasi untuk penggunaan master rem aksial ini. Karena penurunan diameter piston, otomatis setelah saya ngerem ya pakem sih, tapi pertama-tama tuh nggak langsung pakem itu. Kayak kalau ditekan dikit yang ngeremnya nggak enak, kalau kebanyakan langsung yut. Jadi istilahnya cukup mengagetkan. Oke, muka saya nggak kelihatan ya, saya ganti angel dulu. Itu dari sisi penggunaan, tidak ada masalah pakem sebenarnya, tapi cukup ngagetin. Mungkin karena pengurangan ukuran master rem dari yang 12,7 menjadi 11 mm. Jadi dipencet yut, tidak masalah. Perlu adaptasi aja. Lantas, apakah ini worth it untuk penggunaan seperti ini? Bagi saya, kalau sudah nyaman dengan master rem bawaan CB150R, itu tidak masalah, nggak perlu ganti yang R25. Tapi saya itu kurang suka dengan handle remnya Honda CB150R. Dia kayak kekecilan gitu. Terus gimana ya, kalau dipencet gini tuh sakit ya, di tanganku tuh sakit karena mungkin bidang area yang berkontak dengan tangan ini agak kecil sehingga sakit. Bisa diakali dengan selongsong yang karet itu udah lebih nyaman. Tapi karena tujuan saya sebenarnya adalah penggunaan spion pulsar maupun spion MT10 seperti ini, praktis saya harus mengganti, ganti punya Yamaha sekalian. Dan rasanya memang cukup enak sebenarnya, cuma memang butuh adaptasi. Tapi dengan penggunaan master rem R25 ini, saya buktinya nyaman dengan gripnya ini, bidang loh, yang ini loh, yang depan ini halus, lebar, sehingga saya mencetnya jadi enak, pakem, enak. Terus bagaimana mas pemasangannya? Pemasangannya sendiri nggak saya bahas karena PNP Pak D, tidak ada masalah. Pasang beres, cuma memang switch remnya ini, kabel switch remnya cukup pendek sehingga cukup mepet banget, cupet. Terus harganya sendiri cukup masuk akal ya, Rp400.000, sisa dikit. Selain spionnya ini mahal banget soalnya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya adalah yang pertama perlu adaptasi, karena kalau dipencet dikit itu kayak nggak seenak CB150R ku dulu. Tapi untuk panic breakingnya ini asik. Mungkin karena empuk ya, ini lebih kecil diameter pistonnya. Terus kekurangan yang kedua mungkin adalah, saya belum nyoba soalnya, ini tampungannya kan cukup besar ya, tampungan brake fluidnya. Otomatis kita tidak bisa serta-merta memantau turunnya brake fluid sebagai indikator kampas remnya jadi tipis. Jadi kalau untuk CB150 standar kan mungkin tampungan olinya ini, tampungan brake fluidnya ini udah disesuaikan dengan di master remnya. Di kalipernya. Jadi kalau kalipernya butuh brake fluid banyak sebagai indikasi kampas rem mulai menipis kan gini ya, jadi brake fluidnya akan turun. Sedangkan kalau di R25, MT25 mungkin lebih banyak. Praktis sejauh ini saya belum mengalami apa itu yang namanya penurunan level brake fluid. Jadi itu saja sih kelemahannya menurut saya. Mungkin ada pemirsa yang udah pernah pakai master rem Yamaha R25 maupun MT25 karena sama kodenya, barangnya juga sama di motor-motor pemirsa. Kalau disebut upgrade, ini bukan upgrade, ini malah downsize ya, atau turun ukuran.
Tapi saya mengincar untuk spion yang pertama, dan yang kedua adalah mengincar sensasi ngerem yang enak di tangan. Di Honda CB150R ku dulu tuh kayak ketipisan gitu loh. Bidangnya ini kayak terlalu lancip dan kecil gitu. Oke, semoga video singkat ini menjawab pertanyaan Nisa. Mas, enak nggak sih pakai master rem Yamaha R25 MT25 di Honda CB150R? Bagiku ya cukuplah enak. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya gobios loh. Mungkin kedeketan nih lampunya nih.